Pengusaha kan mempunyai perhitungan, mereka tidak hanya menjual produk-produk yang murah seperti itu. Tentu kalau saya hitung dari apa yang terjadi di warung abnormal itu, saya kira itu harus dalam 3 sampai 5 tahun harus kembali. Nah, kalau di daerah misalnya berada di rest area yang padat gitu ya sebelum Covid, itu saya kira bisa dicapai, dalam waktu 1 tahun juga bisa. Kawan saya buka di Sarina 1 bulan bisa mendapat revenue di atas 1 miliar gitu ya. Jadi bisa kalau kalau suasananya crowdednya bagus, harganya juga mereka punya komposisi produk. Saya bisa kasih contoh gambaran begini ya. Masih ingat nggak dulu 7-Eleven gitu ya? Masih. Ya masih ingat kan 7-Eleven ya? Banyak yang mengkritik 7-Eleven itu jual kopi murah yang di Starbucks bisa sekitar 40.000 tapi di mereka cuma berapa ya 15.000 atau 12.000 begitu kopinya, kopi encer, Mhm. terus satu gelas tuh diseruput rame-rame, ada wifi, anak-anak banyak, berjam-jam mereka makan makanan murah. Tetapi mereka tahu duitnya ada di mana. Pada saat itu mereka masih bisa jual rokok dan bir begitu ya. Bir yang alkoholnya rendah. Sampai kemudian di beberapa kota itu tidak boleh gitu, tidak boleh dijual, tidak boleh jual itu. Nah, marginnya mereka tuh hilang di situ. Keuntungan mereka di situ hilang. Nah, saya tidak tahu apakah warung abnormal ini punya jurus kuncian begitu ya, kopi yang nilainya berapa, jenis-jenis minuman yang mahal. Jadi makanannya murah tapi minumannya ada minuman yang mahal. Mungkin mereka punya beberapa yang menjadi andalan. Pengusaha harus mencari seperti itu. Tapi ini harus di daerah yang ramai sekali. Kalau nggak ramai ya susah. Saya dengar bakso bujangan pun sekarang setelah pandemi ini, PPKM ini berakhir, di banyak lokasi bakso bujangan pun belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Kecuali mereka yang punya gedung sendiri itu mereka bisa menutupinya karena tidak bayar sewa. Jadi banyak pengusaha yang kalau membeli franchise kan itu franchise-nya. Kan dia harus membayar gaji karyawan, membayar biaya operasional. Nah, pemilik gerainya ini kemudian akan berhitung, saya nih dapat duitnya makin sedikit setiap bulan, bukannya untung tapi malah buntung di sini. Dan setiap bulan tuh saya bukan dapat uang, tetapi saya malah harus bayar karyawan, bayar sewa tempat yang jatuhnya kurang lebih adalah sekitar katakanlah 30-40 juta per bulan, bisa lebih begitu ya. Nah, kalau pendapatannya hanya sekitar 20 juta atau pas-pasan, mereka memilih untuk mengembalikan franchise. Baik, nah ini Pak Renald juga sudah membahas soal tempat sewa, ya begitu ya Pak Renaldnya. Ya, Nah, kalau misalnya ya. kita tarik ke belakang sebetulnya tahun-tahun 2022, 2021 itu kan memang sektor properti ini sempat tertekan begitu Pak. Nah, lantas apakah ada peran properti yang bisa menjadi pemicu tutupnya sejumlah gerai ini, Pak Renald? Di mana gejolak penyewaan ruko yang di tempat ini kan tentu bisa berdampak jika target balik modal atau belum dipenuhi begitu ya Pak Renald? Iya, ini dilema dari pemilik properti. Ya. Mereka di masa pandemi juga tidak punya pendapatan. Mereka ingin agar penyewa tetap membayar seperti semula, tetapi penyewa tidak bisa membayar karena tidak ada konsumen. Penyewa pun tidak ingin keluar dari tempat itu karena mereka ingin menjaga kesempatan walaupun hanya bisa melayani permintaan online. Tapi kalau mie instan kan tidak mungkin orang bawa pulang. Jadinya mie-nya sudah melar dan adem begitu. Enaknya mie instan itu kan panas, pedes begitu ya, dan tidak melar. Jadi baru disajikan langsung kita makan. Kalau ya kita tahu sendirilah ya kalau kita bawa pulang itu seperti apa. Jadi banyak pemilik franchise itu yang menyewa di gedung itu memang punya kendala. Nah, kemudian sekarang apa yang terjadi dengan pemilik properti? Pemilik properti pun mengalami sejumlah perubahan yang perlu diwaspadai. Kebanyakan pemilik properti itu adanya di kota-kota besar. Data terbaru yang saya baca dari kependudukan ditemukan bahwa di kota-kota besar sudah makin berkurang kaum muda yang tinggal di kota besar. Jadi di Jakarta Barat misalnya ya, jumlah anak yang dilahirkan itu atau rata-rata jumlah anak itu 1,7, jadi di bawah 2 begitu ya. Jadi sudah banyak keluarga yang punya anak hanya satu. Nah, artinya apa? Artinya banyak orang muda yang sudah tidak tinggal lagi di kota-kota itu, Oke, tapi sudah mulai baik Pak bergeser ke Renald. daerah pinggiran. Jadi disitulah pemilik properti menghadapi tekanan-tekanan.
Oke, baik. Ini sebuah dilema begitu ya. Baik Pak Renald, Ya. ini pertanyaan terakhir, singkat saja ini Pak Renald. Franchise tipe apa lagi yang sekiranya menurut prediksi Bapak akan menurun pendapatannya pada tahun ini? Saya kira hampir semua makanan ini menurun karena sekarang konsumen itu O2O dan, gaya hidup berubah, hampir semua makanan ini saingannya banyak, kafe banyak, tempat makan dibuka kembali, di hotel banyak makanan enak. Jadi, semua ini sekarang mulai berbagi ya, jadi hampir semua makanan mengalami, penurunan. Jadi yang akan naik, masih naik itu adalah misalnya es krim. Ini es krim ini, peminatnya adalah anak-anak dan kalau anak-anak sudah minta orang tua pasti ingin beri. Es krim, mainan anak-anak, tempat bermain ya itu yang saya kira masih akan bisa naik. Tapi hampir semua makanan ini akan, agak sedikit berdarah-darah dan harus putar otak untuk, mencari margin yang lebih baik dan harus terus memperbaiki gaya hidupnya karena konsumennya berubah dari, indoor